Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kita ya, nggak kita ganti aja channel kita ya. Cuma kali ini kita akan bahas tentang hipertensi. Ya, mulai dari apa penyebabnya, cara mengukurnya, apa solusinya. Tapi sebelum kita bahas dan lanjut videonya, don't forget to like, comment, share, and subscribe ya. Oke, lanjut aja tanpa buang-buang waktu. Apa itu hipertensi, apa penyebabnya, apa solusinya, gimana cara ngukurnya, langsung aja kita gas ya enggak. Yang pertama, hipertensi yang kita kenal dengan simpelnya orang awam nyebutnya ya darah tinggi lah ya. Jadi dia itu abnormal ya, jadi kecepatan darah tingginya itu lebih dari 145 ke atas. Pokoknya kalau udah 160, nah itu udah hipertensi, itu udah darah tinggi, udah tuh dia. Langsung aja kita lihat tabelnya ya nih guys. Jadi kalau normal itu kurang dari 120/80. Jadi range-nya itu antara 100 sampai 120. Pernya itu ya otomatis di 60/80. Jadi kalau masih di 115, 105 itu masih normal guys. Terus pernya juga per 70 itu masih aman. Tekanan darah tinggi itu ada tahap 1. Kalau tahap satunya itu di 140 ya. Jadi kalau kita 145 itu udah hati-hati ya. Jadi nanti kalau di alatnya itu ada lambangnya. Jadi kalau hijau normal, kuning hati-hati. Wah, kalau di merah udah emergency udah. Aduh, udah siap-siap rawat inap. Lalu gimana cara mengukurnya? Ya ada dua, manual dengan digital. Kalau manual ya udah biasa di rumah sakit, suster cantik ya kan. Nah terus ya itu kita nggak bisa karena itu urusan dokter sama suster ya. Yang kita bisa ya mau nggak mau kita harus pakai alat digital. Lalu gimana cara penggunaannya? Yuk kita gas. Ini jadi posisi masang ininya. Ini selangnya pas di di jalur sini. Ini arteri, ininya di sebelah sini, di sebelah yang bagus di sebelah kiri, yang bagus di sebelah sini ya masangnya ya. Cuma ini nggak apa-apa sih, sebelah kanan juga bisa. Jadi selangnya adanya di sebelah sini aja. Pokoknya dekat urat. Terus alatnya juga harus sejajar lah, intinya kayak gini, yang bagus kayak gini gitu. Nah terus ya udah tinggal pencet aja. Refrain from talking during measurement and keep cuff at the heart level. Biasanya yang normal itu di 119, antara 100 sama 119, terus sama di bawah 90. Itu yang normalnya segitu ya. Nah, ini tanda normalnya kita lihat aja di sini nih. Kalau hijau berarti bagus. Tergantung nih hijaunya yang di bawah atau yang di atas gitu. Ini ada. Nah, ini bagus nih. 123 mm of mercury. Diastolic 69 mm of mercury. Your pulse was 73. Your blood pressure is normal. Tuh kata dia normal. Jadi kalau yang di hijau bagus. Nah ini yang di merah berarti titiknya tinggi. Nah ini kan titiknya ada di hijau, berarti dia normal. Nah kalau mau pakai alat ini harus posisi dalam keadaan santai, nggak boleh habis olahraga. Yang bagus pakai alat ini habis bangun tidur ngeceknya. Iya, pokoknya lagi santai, habis bangun tidur. Nggak boleh pas habis olahraga, habis makan. Kalau bisa habis makan juga jaraknya sejam. Intinya begitu ya. Ya coba aja kita lihat tanda-tanda akhir zaman. Loh salah ya. Ya emang udah akhir zaman ya. Udah kita lihat. Ini kan normal di hijau. Ini juga normal. Nah ini adanya di kuning. Titiknya di kuning berarti 41 mm of mercury. Diastolic 91 mm of mercury. Your pulse
was 100. Nah, berarti di sini kalau titiknya di kuning berarti dia hati-hati. Udah hampir darah tinggi. Ini udah termasuk udah mau tinggi sebenarnya. Pokoknya kalau udah merah berarti udah rawan juga ya, udah hipertensinya berarti ya benar-benar udah tinggi. Intinya sih gitu. Jadi cara pakai alat ini gampang, tinggal dipencet aja. Saya ulang kembali dalam menggunakan alat ini, kalau untuk mendapatkan hasil akurat ya guys. Jadi kalau mau hasilnya akurat itu harus habis bangun tidur. Itu bangun tidur tuh lebih akurat. Jadi dalam keadaan rileks, santai ya kan. Itu lebih akurat hasilnya dibandingin kita habis olahraga, habis makan, habis mandi. Nah itu hasilnya nggak akurat. Makanya butuh waktu ketika kita habis olahraga paling nggak sejam, makan juga. Jadi biar lebih napas kita juga lebih teratur, jadi tidak tergesa-gesa, karena di alat ini kan ada detak jantung juga. Jadi ketika memakai alat ini juga jangan ngobrol ya kan, harus posisi rileks saja. Jadi nggak ngobrol, ya udah, insya Allah hasilnya akurat. Aja kita kasih contoh gambarnya ya, perhatikan baik-baik. Nah jadi nih, jangan berbicara, terus cara duduknya juga jangan terlalu bungkuk. Jadi posisinya memang harus betul-betul jantung dengan alat itu sejajar gitu, jadi nggak beda jauh. Kayak kalau kita di rumah sakit kan kita duduk rileks santai, terus alatnya ada di atas meja kan. Jadi yang bagus kayak gitu ya guys. Jadi harus diperhatikan cara memakainya juga biar hasilnya juga lebih akurat. Jadi yang bagus itu kita makainya di lengan kiri, karena kiri itu kan dekat dengan jantung ya. Jadi yang bagus di lengan kiri, tangan kiri. Nah terus dalam posisi kita jangan berubah-ubah. Artinya kalau memang pada saat pengecekan pertama dalam keadaan tidur, pengecekan selanjutnya juga per tiap 3 jam atau 5 jam untuk mengetahui perubahan hipertensi kita menurun atau naik atau enggaknya ya, harus dalam keadaan semula tadi. Misal pasien dalam keadaan tidur, maka pengecekan kedua juga harus posisi tidur. Atau ketika lagi duduk ya posisinya juga harus duduk, jadi posisinya harus sama gitu. Atau mungkin pengecekan pertama adanya di tangan kanan, otomatis nanti pengecekan kedua juga biar hasilnya lebih akurat di tangan kanan juga, karena hasil dari tangan kanan dan kiri itu berbeda guys. Jadi jangan disamakan, jadi harus istiqomah di sini. Ya, jadi kalau di kanan aja, kalau kiri aja. Cuma yang bagus memang di tangan kiri atau lengan kiri. Nah terus tadi belum kita bahas apa penyebab darah tinggi. Penyebab darah tinggi itu ada 2. Ada yang alami, ada yang bawaan. Maksudnya ada kelainan ya. Alami itu artinya kalau kita misalnya kurang tidur, stres ya kan, terus apa lagi ya, kurang olahraga, itu bisa menyebabkan darah tinggi. Jadi kita bisa mengobati dengan ya tidur paling enggak 8 jam. Tidur pun harus nyenyak, bukan berarti di kasur 15 jam tapi nggak tidur, itu sama aja bohong. Intinya yang penting harus tidur nyenyak, pules ya kan, insya Allah darah tingginya juga turun. Kalau kurang berolahraga ya kita harus berolahraga. Terus apa lagi, biasanya stres juga bisa. Kalau yang kelainan itu nah memang dalam tubuh kita mungkin ada stroke atau kolesterol, atau juga lagi gagal ginjal, ada bermasalah di ginjal, terus juga ibu hamil. Jadi ini kelainan ya, berarti dalam arti memang ada sebuah penyakit. Kalau memang ada sebuah penyakit, besar kemungkinan ya bisa dipastikan itu bisa hasilnya tuh mendekati tahap 1, sudah darah tinggi, kemungkinan di 140 sampai 150. Tapi kalau sudah di 160 itu udah masuk darah tinggi ya guys. Jadi itu ya dibagi 2. Jadi ada yang memang alami sama, atau memang karena ada kelainan. Nah terus gimana solusinya? Kalau solusinya biasanya ya tidak lain tidak bukan, biasanya memang minum obat.
Tapi kalau obat-obatan itu urusan dokter ya. Kalau saya kan bukan dokter, nggak tahu obatnya gimana, nggak tahu, urusan dokter. Kalau saya pribadi yang saya tahu sih yang alami-alami aja. Cara gampangnya nih ya. Intinya Bapak Ibu harus hindari 3 elemen. Itu gula, gorengan, sama garam. Ketiga ini ketika Bapak Ibu darah tinggi, 3 elemen ini jangan sampai Ibu konsumsi. Jadi untuk menurunkan darah tinggi ya hindari itu tadi, unsur gula, unsur gorengan, unsur garam ya. Kenapa gorengan? Gorengan itu kan berminyak ya. Jadi pembuluh darahnya itu rawan-rawan, ibaratnya pembuluh darah itu kayak semacam selang ya. Jadi kalau berminyak, berlumut itu makin mampet gitu. Jadi kalau makin mampet, tekanan darahnya itu makin kenceng. Nah jadi itu yang dimaksud mungkin darah tinggi. Kalau kita ibaratin tuh kayak gitu. Jadi tekanannya semakin kecil lubangnya dia semakin semakin mamprot. Ini bahasa mana tuh mamprot? Ya jadi kayak gini guys. Jadi untuk menghindari darah tinggi secara alami ya kita itu aja, gula, garam, gorengan. Ingat 3 ini pokoknya hindari. Jadi kalau Nabi itu kalau makan ya, garam itu dia dipisah dia. Kalau sunnah Nabi itu garam itu nggak dicampur dalam masakan. Kalau yang saya tahu ya, dia garamnya itu beliau itu ditaruh di atas meja di mangkok gitu. Jadi sebelum makan, bismillah, minum. Nah, dia nyicipin garam dulu. Jadi nyicipin garam dulu. Jadi garamnya tuh terbatas, cuma yang ada di jari aja. Baru dia makan. Dan sistem yang bagus pun, garam itu bukan pada saat kita memasak dikasih garam, tapi setelah kita selesai masak, ketika sudah mau adem, masih hangat, baru kita kasih garam. Jadi bukan pada saat kita proses masak dikasih garam. Itu yang bagus yang saya tahu ya. Makanya sekarang kita rawan penyakit ya, karena memang dalam mengolahnya juga udah salah. Terus kita makannya aja dari Magicom yang udah rawan diabetes. Jadi hidup sehat itu susah zaman sekarang. Buah-buah juga banyak yang palsu, bukan palsu ya, banyak yang di apa bahasanya ya. Kalau sayur kan ada pestisida. Terus kalau buah semangka tuh dikasih pewarna merah kayak gitu-gitu. Jadi buat sehat di zaman sekarang tuh susah gitu. Jadi solusinya tadi selain dengan obat, itu urusan dokter ya. Kita yang alami itu tadi, hindari 3 elemen, gula, garam, gorengan. Kurangin lah kalau bisa. Bagus lagi jangan. Kalau udah kena darah tinggi, jangan kena unsur itu gitu. Jadi makanannya tuh yang rebusan kayak siomay, enak deh. Ya, nah terus buah. Nah ini tadi buah. Buah apa yang bisa menurunkan darah tinggi? Kalau buah yang saya tahu semangka. Tadi semangka. Kadang ada suntikan merah, jadi kita hindarin lah semangka. Semangka bisa buat darah tinggi bisa. Terus timun, jadi lalapan timun juga bisa. Seledri juga bisa. Timun paling enggak 2, ada 2 ya, paling enggak 2 kali lah. Kita makan maksimal 2 ya, jangan banyak-banyak, karena apapun kalau berlebihan itu nggak bagus ya guys. Kalau dalam bahasa Qurannya tuh, makanlah yang halal dan baik bagimu. Yang halal dan baik buat kalian. Jadi garam halal nggak? Halal. Tapi kalau buat kita yang darah tinggi makan garam, amsyong. Jadi itu tadi, buah apa aja? Semangka, melon, buah naga, terus apa lagi dia? Pisang, kiwi, belimbing. Wah, bagus ya belimbing, bagus.
Tapi ketika kita ngerujak pakai belimbing dicocol pakai garam, nah itu yang salah. Jadi belimbingnya bagus, bisa menurunkan darah tinggi, tapi ketika kita makan belimbing dicocol pakai garam, nah itu tuh, itu salahnya di situ. Terus juga misalnya jus paya, ngejus alpukat juga bisa, karena alpukat itu bisa melonggarkan tekanan darah tuh jadi berkurang. Nah salahnya kita minum jus alpukat pakai gula, itu yang bikin salah tuh gulanya sebenarnya. Kalau buahnya semuanya bagus, yang bikin salah ada gulanya. Jadi makanya gula tuh diganti dengan madu ya. Madu juga zaman sekarang susah ya nyari yang asli itu, aduh rumit. Makanya cara ngetes madu tuh gampang, yang ada unsur banyak gulanya atau enggak tinggal dibakar di sendok, taruh di sendok, kita bakar sampai mendidih, tungguin sampai dia dingin. Ketika sudah dingin, kalau dia masih bisa bergerak, nah itu insya Allah itu madu. Tapi kalau dia nggak bisa bergerak, mengeras, itu kebanyakan gula, itu udah dioplos. Jadi gitu caranya ya. Jadi kita ganti pakai madu, jangan pakai gula. Jadi ngejus alpukat, apalah, itu pakai madu. Terus apa lagi ya? Terus kalau di buah kiwi sama pisang itu ada ininya ya. Kalau buah kiwi, kalau yang warna hijau itu bagus, tapi kalau yang udah agak-agak coklat itu udah kematangan. Itu besar kemungkinan tingkat kadar gulanya itu lebih banyak. Nah, jadi buat para diabetes juga ini bahaya ya. Jadi kalau bisa milih buah kiwi yang masih hijau, masih segar. Jangan yang terlalu matang. Sama buah pisang juga. Buah pisang juga harus kita pilih yang BMW. Tahu BMW? BMW itu baheno montok wow. Ya jadi kayak gitu ya. Jadi kita pilih yang warnanya kuning. Pisang itu yang warnanya kuning. Jadi jangan ada yang hitam-hitamnya. Yang hitam-hitam itu yang garet-garet, yang udah hitam-hitam, itu berarti udah kematangan. Artinya kadar gulanya juga udah banyak. Jadi buat diabetes juga, yang para diabetes niat makan buah mau sehat malah sakit. Sama kayak gitu, mau minum madu niat mau sehat malah tambah jadi diabetes gara-gara madunya dioplos. Salah udah ya. Jadi demikian itu tadi, apa penyebab hipertensi, solusinya apa, cara nyukurnya gimana ya. Yang kita bisa ya pakai digital ya. Jadi Bapak Ibu, semoga semua apa yang saya sampaikan bermanfaat dan keluarga kita juga sehat-sehat, dijauhkan dari segala penyakit. Jangan lupa banyak-banyak baca istighfar. Kalau memang kita stres atau gimana, tonton video-video lucu itu di IG kan banyak, cari yang lucu-lucu atau yang suka stand up, tonton stand up supaya otak kita jadi relax, supaya otak kita tuh jadi kendor gitu, jadi slow gitu, jadi nggak terbawa emosi. Karena kalau udah stres itu juga bisa menyebabkan darah tinggi. Itu tadi, pokoknya tidur harus cukup. Nih kata Bu Dokter kayak gini, kita sediakan adalah kita harus menjaga tubuh kita fit. Yang pertama caranya apa? Dengan cara memakan makanan yang sehat, yang bergizi, kemudian tidur yang cukup sekitar 8 jam sehari. Ya kan, bener kan? Jadi harus tidur cukup. Apapun penyakitnya kalau kita tidurnya cukup, insya Allah enak. Berpikir positif dan tidak boleh stres. Itu saja sebenarnya yang secara simpel untuk mencegah kita supaya tidak terinfeksi oleh penyakit apapun, termasuk si coronavirus itu. Ya, jangan lupa minum obat-obat herbal, ya kan? Minum obat herbal, jamu. Dia itu kita kasih jamu empon-empon, jamu penghindar COVID. COVID. Ini jamu penghindar COVID. Isinya apa? Ini isinya enggak, no. Ini isinya jahe, kunyit, temulawak, cengkeh, sirih merah, gulanya gula aren, ya. Jangan lupa minum jamu supaya kuat. Oke, coba ya, saya cobain dulu. Cobain. Jeng. Wow, udah. Kunyitnya terasa. Karena kunyitnya kunyit biang. Enak nggak, Mas?
Jamu boleh minta, bukan minta ya, dikasih. Saya dikasih. Kasih karena saya takut dia mengandung. Dari luar dia belum ini. Romanya pipinya tambah gemuk. Iyalah. Dikasih jamu. Iya. Emang dia pintar, dia bikin apa aja pintar. Pintar nyenengin hati orang. Terima kasih ya. Itulah wanita, harus pintar, harus kuat, harus cerdas, dan harus bisa semuanya. Wanita itu harus bisa jadi 3. Ya. Jadi ibu, jadi babu, jadi pelacur. Ya. Masya Allah. Emang harus begitu. Maksudnya? Kalau di rumah harus jadi ibu bagi anak. Iya. Terus? Itu pemerintahan harus rapi. Iya. Kalau di dapur harus bisa jadi babu. Iya. Masak buat anak-anak, keluarga. Iya. Kalau di kamar, ya tahu sendiri dah, nggak usah jawab dah. Sensor. Hati-hati ya, baik. Yang alamilah buah segala macam. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.